Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada Bapak Nanang selaku dosen matkul perancangan bisnis data. Saya akan Samudra Sibahan dengan NIM I192. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil akhir proyek UAS saya pada matkul perancangan bisnis data. Nah, di PPT saya ada 5 poin. Yang pertama ada merancang database, yang kedua ada membuat database, yang ketiga membuat dan mengisi tabel, yang keempat melakukan join query, yang kelima menampilkan tampilan web. Nah, yang pertama di sini ada link laporan saya, bisa dibuka nanti. Nah, terus yang saya gunakan ada 3, yaitu VS Code, yaitu Visual Studio Code yang bertugas untuk back-end aplikasi web. Yang kedua, XMPP, yaitu menjalankan service lokal dan MySQL. Yang ketiga itu PHP-Admin yang mengelola basis data. Oke, yang pertama merancang database. Nah, langkah merancang database itu ada 4. Yang pertama itu mengidentifikasi mengidentifikasi tabel yang akan dibuat. Jadi kita harus mengidentifikasi tabel yang akan kita buat. Misalnya kita mau membuat tabel apa aja sih? Misalnya mau buat 5 tabel kayak teman, teman SD, teman SMP, teman kuliah, teman kerja. Terus yang kedua yaitu menunjukkan atribut atau file yang akan disimpan di setiap tabel. Jadi kita harus tahu nih em, di setiap tabel kan nanti ada file-filenya. Kayak ada ya ada misalnya ada nama, tanggal lahir. Jadi kita harus nyiapin dulu sebelum kita masukkan ke tabelnya. Terus yang ketiga, langkah ketiga itu menentukan tipe data yang tepat untuk setiap file. Jadi kita harus menentukan INT primary key, fajarnya, date-nya. Misalnya kalau tanggal lahir itu filenya itu date. Kalau email itu misalnya fajar. Nah, gitu. Yang keempat itu membangun relasi antar tabel untuk menciptakan hubungan data. Oke, selanjutnya itu membuat database. Nah, ada 3 langkah membuat database. Yang pertama, membuka aplikasi SMPP atau perangkat lunak sejenisnya yang dapat digunakan untuk mengakses MySQL. Yang kedua itu kita buka MyPHP-Admin di browser atau di Chrome terserah yang bisa melalui proses pengenalan database menggunakan antarmuka berbasis web. Yang ketiga yaitu setelah kita membuka PHP Admin yang terbuka, pilih opsi SQL dari menu yang tersedia, kemudian masukkan perintah untuk membuat database baru. Nah, di sini ada contohnya. Dan di sini contohnya, nah, tadi kan kita nih buka My PHP Admin di Chrome atau mau di terserah di Firefox bisa. Nah, di sini nanti kita bisa pencet SQL, terus kita bisa kasih perintah, misalnya mau create database UAS underscore Najel, UAS underscore Renjun, gitu bisa, terserah. Oke, selanjutnya yaitu membuat dan mengisi tabel data. Nah, di sini ada 3 saya, yaitu yang pertama ada list tabel kategori teman, list tabel teman, sama list tabel kategori. Di sini saya akan menjelaskan tentang list tabel teman dulu ya, yang ini bagian sini. Nah, di sini kita menyimpan eh, data lengkap setiap teman seperti nama, kontak, email, terus tanggal lahir, yang mengisi, biar datanya ya gitu. Terus selanjutnya itu ada list tabel kategori. Nah, di sini itu ada 5 kategori. Di sini saya ada teman curhat, teman dekat, teman nongkrong, terus teman ngaji, teman biasa. Nah, setelah kita buat list tabel teman sama list tabel kategori, nah kita membuat list tabel kategori teman digabung. Jadi di sini itu misalnya digabung jadi ID teman. Misalnya aku punya teman namanya Alia. Nah, dia masuk kategori teman curhat, teman deket juga, teman nongkrong juga. Yang di sini list tabel kategori teman itu berfungsi untuk mengatur data berdasarkan grup tertentu agar lebih terstruktur dan mudah diakses. Nah, yang selanjutnya itu kita melakukan join query. Nah, join query itu ada 3, left join, right join, sama inner join. Nah, gimana sih caranya? Nah, kita melakukan live join antara tabel teman dan tabel kategori sebanyak 5 kali, mulai dari tabel teman hingga teman organisasi. Jadi aku ada buat 5, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, sama teman organisasi. Nah, contohnya itu kayak gini di sini, di bawah sini. Jadi aku pakai use uas underscore kansa 192. Di sini nih ada, di sini ada right join, di sini right join. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Oke, lanjut ya.
Selanjutnya, yang terakhir itu menampilkan halaman web. Nah, di sini aku ada tiga tampilan. Yang pertama halaman biodata. Jadi halaman biodata itu isi informasi pribadiku, misalnya data, terus aku fakultas mana, aku prodi mana. Terus yang kedua halaman data teman. Yang tadi data teman misalnya namanya kayak tabel dibuat. Nah, nanti tampilan data temannya itu dari tabel teman. Nah, terus yang ketiga yaitu halaman list kategori teman, yaitu melihat teman berdasarkan kategori seperti teman SD, SMP, atau kuliah yang dapat kita lihat dengan terorganisasi. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.